Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di meja saya sekarang sudah ada servisan HP Samsung Tab S2 9 inch ya, ini ya, Samsung Galaxy Tab S2 dengan kerusakan. Kalau masuk di meja servis saya ini kondisi mati total, dan menurut dari customernya ini tidak bisa dicas ya, kehabisan baterai dan tidak bisa dicas lagi, entah karena kerusakan di baterai yang sudah drop atau dari mesinnya. Coba nanti kita cek terlebih dahulu. Kita coba cas ya, kita lihat pada ampernya di situ akan kita cek, ternyata 0 ampere, tidak ada arus yang masuk sama sekali di tabnya. Kita nyalakan juga tidak mau, berarti ini mati total. Dan untuk tab S2 kita akan coba bongkar, tapi kita perlu berhati-hati karena pembongkarannya ini harus melepaskan LCD ya, karena dari depan kita lepas LCD. Untuk tipe LCD nya ini AMOLED, jadi sangat tipis sekali. Dan untuk informasi saja, untuk tab S2 ini kita hanya mencongkel bagian sampingnya, karena lemnya ada di bagian samping saja, tidak sampai di tengah. Berbeda dengan handphone Samsung yang AMOLED tapi bukan yang tab ya, bukan yang tablet. Itu jika LCD nya AMOLED itu lemnya sampai ke tengah, di tengah juga ada lemnya maksudnya. Tapi untuk seri tab ini lemnya cuman ada di samping-samping saja, tidak ada lem di bagian tengah. Tapi tetap harus hati-hati juga karena kacanya ini sangat tipis sekali, rentan untuk pecah ya. Kita harus bisa mempertahankan kacanya atau LCD nya ini utuh dan bisa digunakan lagi, itu yang sulit. Kalau utuh saja mungkin lebih mudah, tapi untuk utuh dan bisa digunakan lagi, maksudnya gambarnya masih utuh dan touchscreen-nya fungsinya pun masih normal semua, itu yang kita perlu kehati-hatian dan ketelitian lebih. Dan beginilah prosesnya, kita simak bersama-sama.
Oke, LCD sudah terlepas. Kita cek fleksibelnya apakah ada yang rusak, dan alhamdulillah fisik oke, fleksibel juga oke, tidak ada yang rusak. Kita simpan dulu di tempat yang aman, lalu kita fokus ke mesinnya. Kita coba buka dan kita akan cek bagian mesinnya terlebih dahulu. Ya, kita akan bongkar baut-bautnya. Baik, karena tadi masuknya dengan kondisi mati total, yang perlu pertama kali kita cek adalah bagian baterai dan konektor baterai. Kita cek apakah terjadi short dan apakah tegangan di baterainya masih atau kapasitas baterainya masih. Kita cek terlebih dahulu konektor baterai untuk short atau tidaknya mesinnya. Kita cek pada bagian positifnya, ini negatif. Untuk positif, ya negatif. Untuk positif terjadi sedikit pergerakan, kemungkinan ada sedikit short. Oh, sudah hilang ya. Ini negatifnya. Dan untuk positifnya, ya positifnya aman ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Kita coba cek pada bagian baterainya apakah tegangannya masih atau arusnya masih. Untuk tegangan harusnya 4 volt kurang atau lebih sedikit. Jika kurangnya banyak berarti baterai ini kosong. Kita cek dan tidak ada 4 volt ya, kemungkinan besar ini baterainya kosong. Jadi kita perlu jumper terlebih dahulu. Kita akan melakukan jumper terlebih dahulu pada baterainya supaya kita bisa cek handphonenya ini sebenarnya masih nyala atau tidak. Kita isi dulu baterainya dengan power supply. Ya, untuk proses penjamperannya kita bisa lihat. Kita kerik bagian positif dan negatifnya, kemudian kita beri timah yang agak panjang untuk agar bisa kita jepit dengan penjepit buaya power supply-nya, positif negatifnya, jangan sampai terbalik. Untuk tegangannya saya sesuaikan, biasanya saya pakai di bawah 5 volt 4,8. Dan setelah beberapa saat
kita cek lagi untuk tegangan baterainya apakah sudah bisa mencapai 4 volt, karena untuk dibutuhkan untuk booting biasanya kita butuh minimal 10% prosentase baterai. Ini untuk tegangan dan 4 volt ya, mencapai 4 volt berarti ini sudah terisi. Kita coba nyalakan apakah bisa untuk power up atau booting. Kita pasang terlebih dulu LCD-nya ya, hati-hati untuk penempatannya supaya tidak, sekalian kita coba untuk fungsinya dari pelepasannya tadi. Dan tabletnya nyala, untuk touchscreen-nya alhamdulillah masih normal ya. Dan ini kita cek pada bagian konektor charger karena kerusakannya menurut usernya tadi tidak bisa dicas, kehabisan baterai dan tidak bisa dicas ya. Ini ternyata putus nyambung untuk chargernya. Jika digoyangkan sedikit dia nyambung, tapi ketika digoyangkan lagi ke arah yang berlawanan terputus. Dan perkiraan ini adalah kerusakan di bagian konektor charger atau konektor USB nya. Kita akan coba repair sebelum kita ganti. Kita usahakan di repair terlebih dahulu ya. Ini adalah konektornya, kita lepaskan PCB bagian bawahnya atau PCB charge atau board charge nya untuk mempermudah repairnya. Bisa kita lihat di sini, ini kaki pinnya tersolder. Kita akan coba perkuat untuk positif dan negatifnya ya, di ground dan di positif dari kaki konektor chargernya. Biasanya kasus putus nyambung jika bukan konektor yang rusak ya, cuman karena solderan yang sudah tidak nempel karena seringnya digoyang-goyang atau mungkin keluar masuk kabel, jadi ada retakan sedikit dan lama-lama menjadi tidak nyambung. Dan sudah kita tambah dengan timah, kemudian langsung saja kita coba, kita cek untuk pengecasannya. Kita pasang pada handphonenya ya, kita pasangkan, hati-hati dengan fleksibelnya karena banyak fleksibel yang bersoket di port bawah ini ya. Sudah terpasang. Kita coba cas dalam kondisi mati terlebih dahulu. Kita lihat arusnya, kalau tadi arusnya 0 dan ini sudah menampilkan gambar baterai. Untuk arusnya 0,45 0,40, berarti ini sudah ada arus yang masuk ke baterai. Prosentase baterai 14% ya. Untuk arusnya 0,4 sekian, berarti sudah ada arus untuk pengisian baterainya. Jika tadi harus kita pegangi baru bisa charging, kali ini tanpa kita pegang sudah bisa charging. Kita tunggu sejenak apakah prosentase baterainya bertambah, karena jika tidak bertambah sama saja ya. Ya, sudah 15% setelah beberapa saat. Video saya percepat ya tadi ya, berarti bukan berarti itu kita tunggu sebentar sudah langsung nambah 1%, tapi videonya kita percepat. Oke, berarti sudah fix itu konektor yang bermasalah dan sudah
kita coba repair dan berhasil, persentase baterai bisa bertambah, dan kita langsung saja rakit lagi handphonenya. Kemudian nanti kita pasang LCD-nya. Oke teman-teman, berarti kasus handphone ini tadi Samsung Galaxy Tab S2 9 inch mati total karena kehabisan baterai, benar-benar kehabisan sampai 0%. Kemudian kita jumper baterainya dan handphonenya nyala, tapi ternyata benar tidak bisa dicas, atau dicas cuman harus kita pegangi baru bisa sambung. Kita coba nyalakan dan coba kita cas lagi apakah masih bisa. Setelah kita rakit, kita lihat arus pengisian 0,6 sekian ya, berarti ada arus yang masuk untuk pengecasan, dan tanda petir juga tampil ya, berarti sudah fix ini karena konektor yang bermasalah. Dan untuk LCD nanti tinggal kita lem ulang lagi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.